Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi ini aku awali video dengan buka-buka paket. Nah, ini paketnya aku minta tolong sama kakak ngambil di tempat pengambilan gitu tadi malam. Baru aku buka pagi ini. Nah, ini aku tuh beli pegangan tutup panci gitu loh teman-teman. Aku tuh banyak tutup panci yang udah nggak ada pegangannya sama sekali, karena kan kalau aslinya kan dari plastik ya. Jadi kalau buat tutup, misalnya kita goreng ikan gitu, buat ditutupin pasti deh meleleh gitu ya. Jadi ini aku belinya yang stainless. Kemarin udah pernah beli yang plastik, mudah rusak juga. Jadi aku mau coba beli yang stainless gini teman-teman. Barangnya bagus banget dan pemasangannya juga mudah, tinggal diputer-puter pakai obeng gini aja. Nah, aku tuh kehilangan obeng aku yang kecil-kecil gitu teman-teman, yang satu set. Jadinya aku pakai alat paksu teman-teman. Sebenarnya alatnya ini tinggal dipencet aja ya, bisa muter gitu teman-teman. Tapi karena aku nggak paham, jadi aku pakai puter-puter manual. Ceritanya obengnya itu hanya untuk penahan supaya nggak bergerak gitu pada saat aku muter-muter knob pancinya gitu ya. Nah, ini banyak banget panci aku yang bener-bener udah nggak ada knopnya, dan aku bahagia banget dong, ternyata sekarang semua panci-panci aku tutupnya itu semuanya punya pegangan teman-teman. Walaupun kalau pakai yang stainless ini, kalau kita lagi masak itu bakalan berasa panas, tapi nggak apa-apa, daripada nggak ada knopnya itu malah lebih susah kalau aku make ya, mesti pakai gagang sendok gitu teman-teman. Dan belum lagi kalau ntar jatuh-jatuh gitu ya. Kalau pakai ini kan enak, tinggal kita pakai kain aja. Nah, ini aku lagi panas-panasin nasinya itu masih ada nyisa, karena kemarin itu ternyata banyak yang nggak makan di rumah teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi pagi ini aku nggak masak, aku masaknya nanti sore aja. Itu pun ngeliatin apakah nasinya ini bakalan kurang untuk dimakan nanti malam atau enggak. Lanjut, aku mau sortir-sortir isi kulkas. Nah, ini kan aku rencananya besok mau food prep. Aku mau belanja mingguan, tapi isi kulkasku itu masih sangat random ya teman-teman, dan berantakan banget. Jadi aku beresin dulu, aku keluarin ikan-ikan yang mau dimasak. Nah, ini kelihatan banyak ikan-ikan yang mau aku masak teman-teman, karena aku mau masak sekalian untuk besok. Karena pada saat food prep itu nggak bakalan sempat masak teman-teman. Jadi aku masak langsung untuk hari ini dan besok. Besoknya itu kalau aku pulang food prep tinggal aku panasin aja ya. Jadi aku tuh keluarin ayam sama ikan tongkol, dan sisa itu aja. Masih ada kepala patin sih, masih 2 box. Udah habis itu aja teman-teman. Nah, ini aku juga sortir di bagian sayur, karena di bagian sayurnya sudah sangat random banget. Ada beberapa box yang isinya sama, tapi dibikin jadi 2 box gitu. Nah, ini untuk cempedaknya, itu cempedak terbaru yang dibeli kemarin. Mau digoreng kalau sempet ya, hari ini mau digoreng. Terus yang sebelah sini tuh ada yang agak-agak coklat gitu, itu sudah nggak bisa dimakan teman-teman, karena kelamaan di dalam kulkas, lupa gitu ya, ada beli tapi terus lupa dimakan. Nah, itu mau diambil bijinya aja, terus isinya nanti mau dikasih ke ayam aja teman-teman. Lanjut, nah ini aku punya mandai 2 wadah, mau aku jadikan satu karena sebenarnya cukup aja di satu wadah ya. Hari ini aku banyak banget cucian piring kotak-kotak gitu teman-teman, karena beberapa barang yang memang 2 wadah atau 3 wadah gitu aku jadiin satu aja teman-teman. Ini kan asalnya kemarin 2 wadah ini penuh atau 3 wadah ini penuh. Cuma kalau pas ngambil gitu random ngambilnya, jadinya yang berkurang tuh bukan cuma 1 box, tapi tiga boxnya berkurang gitu. Seperti contohnya jeruk ini teman-teman, sebenarnya kemarin tuh ada 3 tempat. Jadi kalau mau ngambil jeruk tuh ya kadang ngambil yang di box 1, kadang nanti di box kedua, kadang di box ketiga. Jadinya semuanya tuh berkurang, tapi belum ada sempat aku jadikan satu. Nah, sekarang ini aku mau jadiin satu dulu.
Terus itu aku punya kol, itu kol sudah kurang lebih hampir 1 bulan ya teman-teman, nggak habis-habis dan nggak rusak-rusak, alhamdulillah ya. Untuk kol sama wortel awet banget. Kemarin aku jadikan 2 box karena kolnya itu banyak. Sekarang mau aku jadikan 1 aja, 2 bonggol kolnya itu sama 2 biji wortel yang sisa itu ya. Nah, di dalam baskom besar itu juga ada cempedak teman-teman. Nah, cempedak itu tuh sebagian ada yang bisa dimakan, ada yang sudah mulai asem gitu ya. Jadi mau diambil aja bijinya, karena kalau bijinya itu kan buat direbus enak ya. Oke, ini kondisi kulkas aku. Nah, aku rapikan untuk di bagian atas itu khusus bumbu, untuk di paling bawah itu khusus buah teman-teman. Terus 2 ruang itu nanti khusus sayuran, dan di sebelahnya lagi itu yang aku tutup bagian freezernya itu sudah benar-benar kosong teman-teman. Nah, besok bakalan penuh lagi. Terus ada paket datang nih teman-teman. Nah, mama tuh beli oven listrik, ovennya tuh yang bulat gitu, ovennya zaman dulu banget ya. Kalau sekarang kan orang-orang udah mulai pakai microwave gitu ya. Kalau mama lebih seneng sama ini karena wattnya tuh hanya 450 aja teman-teman. Kalau microwave rata-rata kan 1000 ya, 800 sampai 1000, nggak kuat deh kayaknya listrik aku. Jadi aku beli ini aja, mama yang beli ya, bukan aku yang beli, ini mama yang beli karena kami tuh mau bikin lapis legit teman-teman. Lama udah nggak makan lapis legit ya. Dulu mama tuh punya cetakan ini, tapi itu udah rusak gara-gara disarangin sama semut teman-teman. Aku yang salah simpen, naruh di lemari itu bagian bawah dan ternyata basah gitu ya, dan ada semutnya, alhasil rusak banget dong, nggak bisa dipakai lagi. Jadi ini mama beli seharga kurang lebih 500-an ribu gitu teman-teman. Sore harinya ini mama coba-cobain, mau dicobain panas atau enggak gitu ya. Dan alhamdulillah untuk bagian atas dan bagian bawah tuh udah aman, bisa dipakai panas gitu. Memang belum dicoba pakai untuk bikin kue, tapi paling enggak ini panas ya. Takutnya tuh tadi tuh kalau enggak panas jadi kan kita bisa komplain ke tokonya. Ini belinya online ya teman-teman. Lanjut, ini pas mama tuh lagi panas-panasin nyobain oven, ini juga aku kedatangan paket lagi. Ini paketnya baju teman-teman, murah banget, cuma 45.000, bahannya adem, enak dan enak dipakai. Nah, ini punya mama itu yang kuning, punya aku yang pink, dan ini aku coba pakai karena aku takut kalau nggak muat gitu ya. Ternyata muat teman-teman, pas banget di aku. Ini aku cobain ke badan gitu ya, aku pakai. Bentuknya memang gak karu-karuan karena aku pakai baju lapis 2 ya, tapi alhamdulillah bajunya muat di aku teman-teman. Alhamdulillah murah banget ini, 45.000. Aku jadi kepengen beli lagi teman-teman. Terus lanjut, ini selesai dengan baju-bajunya, udah aku masukin ke mesin cuci. Nanti mau aku cuci sekalian aku mandi sore. Ini nasi aku ya teman-teman. Aku tuh masak nasi karena kurang, ternyata nasi yang tadi pagi aku panasin itu nggak bakalan cukup sampai malam. Jadi ini aku masak tapi nggak banyak, cuma 1 kaleng susu setengah teman-teman. Sekalian aku juga mau panasin nanti nasi yang ada ya. Lanjut, karena tadi pagi itu aku nggak masak teman-teman, yang masak tuh mama karena aku tuh nggak sempat masak. Cucian aku banyak sekali, aku juga nyuci selimut, cuci bed cover, jadinya aku nggak sempat masak. Selesai nyuci tadi sekitar jam 11-an. Jadi ikan-ikan yang udah aku rendam tadi itu semuanya mama yang masak teman-teman. Ikannya di balado, dan hati ampela juga ayamnya itu di balado juga sama mama. Itu permintaan aku karena kakak tadi mintanya di balado atau dimasak kecap gitu ya. Rencananya kemarin itu untuk ayam dan hati ampelanya buat besok, tapi ternyata kakak mintanya dimakan hari ini. Ya udah, berarti ikannya aja buat besok karena nggak ada sayur. Jadi aku nyayur ya teman-teman. Tadi pagi mama nggak masak sayur karena udah kesiangan banget. Ini aku masak terong campur kacang panjang aja teman-teman, cuma dioseng-oseng biasa ya. Pakainya bumbu yang udah aku halusin aja, jadi aku nggak perlu potong-potong bawang merah, bawang putih ataupun cabenya.
Untuk kacang panjangnya ini kemarin aku beli setengah kilo, aku pakainya sedikit aja, sisanya nanti mau aku taruh lagi di kulkas. Aku potong-potong tipis seperti ini teman-teman. Ini enak banget ya kalau dioseng-oseng agak pedes gitu, apalagi kalau pedes banget teman-teman, dan masaknya itu ditambahin kecap biar enak. Nah ini untuk kacang panjang sisaan mau aku potong-potong aja supaya besok-besok kalau aku mau masak tinggal ngambil, nggak perlu aku siangin lagi ya. Udah kelar potong-potong sayurnya, ini aku mau cuci-cuci bersih dulu sebelum dimasak ya. Terus aku juga cuci teri, ini aku ambil sedikit aja terinya supaya nanti ada rasa gurih ikan gitu teman-teman di sayurnya. Nasinya udah setengah mateng, aku balik dulu, terus aku masukin nasi yang tadi pagi supaya lebih hangat ya. Di sambi aku masak sayurnya juga di kompor sebelah teman-teman. Kompornya aku kecilin aja dulu karena aku mau numisin bumbu-bumbu yang sebenarnya udah ditumis ini teman-teman. Cuma sekedar ditumis sebentar ya supaya supaya nggak beku lagi, karena ini kan dari kulkas. Nggak beku banget sih sebenarnya, tapi masih lumayan keras gitu ya. Nah untuk cabenya aku masukin sekira-kira aja, nggak terlalu pedas juga teman-teman, padahal cabenya tuh pedas ya. Nah terus ini aku masukin juga ikan terinya. Setelah aku oseng-oseng sebentar baru aku masukin sayurnya teman-teman. Langsung aja aku masukin terong sama kacang panjangnya gitu ya, karena kacang panjangnya itu juga udah aku potong kecil-kecil, jadinya nggak terlalu keras lagi ya. Terus aku kasih air juga, aku kasih kecap, terus micin, garam, dan juga gula pasir teman-teman. Masaknya simple banget, tapi ini aku garansi deh enak banget sayurnya. Nasinya udah selesai teman-teman, jangan lupa dibalik-balik sedikit dan dikasih ruangan uapnya supaya uapnya keluar gitu ya. Nah ini sayurnya sudah selesai, alhamdulillah teman-teman, dan rasanya juga udah mantul banget. Aku pindahin ke mangkok, tapi tadi aku lupa kameranya belum on, jadinya nggak ada nggak ada video aku mindahin sayur ke mangkok ya. Lanjut, nah ini mama lagi ngurusin ayam-ayamnya, jadi setiap sore tuh ayamnya dikasih makan pagi dan sore ya teman-teman, tapi kadang-kadang pagi itu yang ngasih makan Pak Su, terus sorenya mama. Ayamnya tuh suka berkelahi gitu teman-teman, jadi diangkat mama satu, dipisah gitu, ditaruh di atas supaya bisa makan, kalau enggak tuh nanti kelahi lagi sama jago-jago yang lainnya. Terus ada juga anak ayam yang di kandang sebelah itu, jadi diantri juga makanan sama mama. Alhamdulillah untuk urus-urusan ayam udah kelar teman-teman. Ini sudah sore, aku udah mandi, udah nyuci juga. Nah ini udah mau maghrib ya teman-teman, aku mau tutup jendela, AC-nya juga udah aku hidupin. Terus aku tuh mau ngelipat pakaian dulu. Nah ini cucian aku tadi pagi yang sampai aku tuh nggak bisa masak teman-teman. Jadi ini nyucinya berulang-ulang. Jadi aku tuh ngidupin mesin cuci tuh nggak tahu berapa kali ya. Mana bed cover, mana selimut sama spray, terus baju, terus ada juga baju dinasnya Pak Su. Jadinya tuh beberapa kali cucinya gitu ya. Nah ini aku mau ngelipat-lipat pakaian dulu teman-teman. Aku tuh punya spray cuma dua teman-teman. Kenapa? Karena memang sayang aja gitu ya duitnya kalau buat beli banyak spray. Jadi kalau belum sobek aku tuh belum ganti. Cuma sayangnya sprayku itu dua-duanya berwarna coklat gitu teman-teman. Sampai-sampai tuh waktu aku belinya tuh, padahal belinya terpisah, cuman
Nggak tahu kenapa kok pilihannya jatuh ke coklat lagi teman-teman, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, pakai apa yang ada dulu. Jadi nanti kalau udah sobek, udah rusak, baru deh kita beli baru ya. Nah ini aku ngelipatin baju-baju aku dulu teman-teman. Jadi baju selama aku ngonten tuh pakai bajunya gede-gede banget teman-teman ya, dikarenakan aku pakai jilbab. Eh, Jadinya tuh kalau cuciannya banyak tuh kelihatan banget kalau riweh gitu ya. Nah ini maghrib teman-teman, jadi aku stop dulu lipat bajunya, aku sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib aku lanjut lagi lipat pakaiannya teman-teman ya. Aku lebih suka ngelipat baju di meja ini teman-teman, enak aja gitu ya, karena sambil berdiri walaupun sebenarnya tuh sempit. Kalau mau luas tuh ya duduk di lantai sebenarnya ya, tapi nggak tahu kenapa kok perasaan aku lebih rapi aja gitu kalau di sini. Oke teman-teman, temenin aku buat ngelipat baju ya. Teman-teman udah lipat baju belum nih? Atau lagi apa nih sekarang? Kalau masih ngerjakan pekerjaan rumah, ayo deh aku temenin dan bisa semangat bareng-bareng dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya teman-teman. Alhamdulillah ini lipatan baju aku teman-teman satu keranjang full. Dan belum aku anterin ke kamar masing-masing ya. Lanjut, ini udah malam, aku mau belajar dulu teman-teman. Aku mau ngerjain PR aku. Jadi aku tuh kalau belajar bahasa Korea itu karena gurunya juga nggak terlalu memaksakan kita untuk belajar setiap hari. Jadi aku cicil gitu teman-teman. Setiap kali dikasih materi itu tugasnya banyak banget teman-teman ya. Ada tugas membaca, ada tugas menulis, terus ada latihan-latihan juga. Nah ini juga ada kosakata baru yang diberikan yang enggak ada diajarin gitu ya. Jadi kita tuh cari sendiri gitu teman-teman. Jadi aku tuh pakai Google Translate untuk mencari kosakata yang aku masih belum paham. Atau kadang-kadang aku tuh pernah memahami satu kalimat gitu teman-teman, tapi rasanya masih nggak yakin karena bahasa Korea itu emang beda ya teman-teman ya dibandingkan bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia itu kan susunannya terutama ya yang beda banget. Jadi itu yang bikin aku tuh nggak yakin dengan terjemahan aku sendiri kadang-kadang. Nah aku coba terjemahkan dulu sendiri, setelah itu baru aku buka Google Translate. Aku mau lihat apakah terjemahan aku tuh benar atau enggak teman-teman. Nah ini aku lagi cari kata yang aku nggak tahu di Google Translate-nya buat ngisi PR-nya gitu ya teman-teman. Untuk kursusnya ini aku ngambilnya privat ya teman-teman ya, karena beberapa teman aku dulu yang barengan reguler sama aku tuh udah nggak mau lagi belajar, atau mungkin waktu mereka untuk belajar itu nggak ada karena beberapa kan ada yang kerja. Kalau aku kan karena memang aku tuh di rumah, jadi aku masih bisa lebih leluasa gitu ya untuk belajar. Jadinya tuh kami terpisah-pisah teman-teman. Awalnya waktu reguler itu aku berteman dengan kurang lebih 11 orang dari dasar 1 gitulah, level dasar 1, terus dasar 2 sudah mulai berkurang, dasar 3 tambah berkurang, terus masuk ke level 4 itu aku udah sendiri. Jadi mulai di level 4 sampai sekarang aku udah sampai di intermediate, aku privat teman-teman. Aku belajarnya online, gurunya ada di Jawa Timur. Alhamdulillah gurunya baik banget. Kalau aku salah itu cepet-cepet dibenerin gitu ya. Dan kami juga ada grup bahasa Korea yang di situ tuh kita diwajibkan
untuk chatting dalam bahasa Korea. Jadi nanti kalau salah dibenerin sama gurunya. Pokoknya asik banget teman-teman belajar di sini. Oke deh teman-teman, ini aku mau lanjut belajar lagi. Aku mau menyelesaikan PR aku. Karena ini udah kurang lebih 1 minggu nggak aku kerjakan. Aku ngerjakannya itu sedikit-sedikit gitu ya, dicicil per harinya. Tapi karena tugasnya banyak, belum kelar-kelar juga. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Semoga video aku bisa menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.